Oke guys, terima kasih mau menonton video ini, dan pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang permasalahan pada kendaraan, yaitu muncul asap putih pada knalpot ya. Jadi apa saja sih yang bisa menyebabkan muncul asap putih pada knalpot? Nah, sebelum kita mulai, saya harap teman-teman bisa subscribe channel saya agar teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru pada channel Diagnosa Masalah Kendaraan yang membahas tentang permasalahan-permasalahan dan update terbaru pada kendaraan ya. Oke, jadi permasalahan pertama yaitu ring piston aus ya. Jadi ring piston aus ini sudah pasti akan menyebabkan kebocoran kompresi atau melemahnya kompresi. Nah, dengan demikian apabila pembakaran terjadi ketika bahan bakar lebih banyak daripada udara, maka akan terjadi asap buang yang lumayan pada knalpot ya. Dan juga ketika ring pistonnya sudah aus, maka pembersihan pelumas pada ruang bakar ketika piston menuju ke titik mati bawah itu tidak sempurna lagi, sehingga banyak oli yang tersisa pada ruang bakar yang nantinya akan ikut terbakar ketika proses pembakaran. Ketika kita melihat banyak asap pada saluran pernapasan mesin, maka sudah pasti ada terjadi kebocoran kompresi yang bisa mengakibatkan ringnya aus dan juga linernya yang sudah haus. Oke, jadi permasalahan berikutnya adalah liner yang sudah haus ya. Jadi apabila linernya sudah haus, maka akan mengakibatkan muncul asap putih pada knalpot. Ya, karena liner ini berhubungan dengan panas langsung, maka perawatan pada kendaraan harus dilakukan dengan rutin. Karena apabila oli mesinnya sudah buruk, maka akan terjadi pengikisan yang sangat cepat kepada liner ini ya. Dan juga biasanya kalau misalkan ring pistonnya sudah haus parah, maka akan mengakibatkan kehausan pada liner ini juga. Oke, jadi apabila ketika teman-teman melakukan penggantian ring piston, pastikan bahwa teman-teman melakukan pengukuran pada liner ini juga untuk memastikan bahwa liner ini masih bisa dipakai. Jangan sampai ketika teman-teman sudah mengganti ring piston tapi ternyata linernya haus, ya berarti kita harus melakukan pekerjaan dua kali. Oke, yang berikut adalah packing cope yang terlalu tebal ya. Jadi karena packing cope-nya terlalu tebal, maka akan terjadi kebocoran ya. Jadi air pendingin akan masuk ke dalam silinder atau ruang bakar dan nantinya ikut terbakar ketika proses pembakaran, sehingga akan muncul asap gas buang yang berwarna putih ya. Oke guys, jadi saya pernah mendapatkan sebuah permasalahan yang mana si customer membeli sebuah packing yang sangat tebal dan kemudian dia memaksakan untuk memasang saja packing tersebut ya. Jadi ketika saya pasang sesuai dengan standar pemasangan dari kita ya, ternyata ketika mesin belum dihidupkan dan saya mengisi air radiator, itu airnya merembes lewat celah packing yang tebal tadi ya. Jadi karena pada packing ini terdapat beberapa lapisan, airnya merembes lewat situ. Mengapa? Karena lapisannya itu tidak rapat ya. Jadi karena ada celah yang disebabkan oleh packingnya yang terlalu tebal. Jadi tidak rata menyeluruh. Oke guys, jadi berikutnya adalah kebocoran valve ya. Jadi kebocoran valve juga bisa mengakibatkan muncul asap putih pada knalpot. Mengapa? Karena terjadi kebocoran kompresi. Jadi apabila terjadi kebocoran klep, maka di situ terjadi kebocoran kompresi. Dan apabila terjadi kebocoran kompresi, maka udara akan sedikit daripada bahan bakar. Jadi campuran atau rasionya bahan bakar lebih banyak daripada udara, sehingga itu akan mengakibatkan muncul asap putih. Dan apabila terjadi kebocoran valve, biasanya terjadi kehausan pada dudukan valve ya, atau mungkin banyak kotoran yang mengganjal sehingga valve ini tidak tertutup rapat ya. Apabila teman-teman ingin mengetahui apakah terjadi kebocoran pada valve, itu biasanya kita melakukan pengecekan kompresi pada keempat silinder itu. Dan kita harus tahu nilai standarnya berapa agar kita bisa mengetahui terjadi kebocoran kompresi pada silinder yang mana. Ketika terjadi kebocoran misalkan pada valve yang in ya, itu biasanya akan terdengar suara ledakan sekalipun ledakannya terdengar kecil, tapi itu kita bisa membedakan. Jadi kita bisa mendengarkannya melalui rumah saringan udara. Jadi kita melepas saringan udara dan di situ kita bisa mendengarkan seperti ada suara ledakan lain ya yang abnormal. Karena terjadi kebocoran valve ya, mengakibatkan ledakan itu terdengar sampai ke rumah saringan udara. Dan juga seal klep
atau seal valve apabila sudah haus, maka oli akan merembes menuju ke ruang bakar dan akan dibakar pada proses pembakaran ya, sehingga karena olinya ikut proses pembakaran maka akan muncul asap putih pada knalpot. Dan apabila seal clamp-nya sudah aus parah maka terjadi rembesan oli yang banyak, sehingga seal clamp-nya harus diganti, karena apabila tidak diganti maka akan mengakibatkan muncul asap putih yang banyak dan proses pembakaran tidak sempurna. Karena olinya juga ikut terbakar yang tidak normal ya, atau banyak oli yang ikut terbakar lah. Oke guys, permasalahan berikutnya yang bisa menyebabkan muncul asap putih pada knalpot yaitu dari nozzle guys. Jadi pada nozzle ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama adalah tekanan nozzle atau pressure yang terlalu lemah. Ya, jadi apabila tekanan nozzle-nya terlalu lemah maka pengabutannya juga tidak normal atau tidak bagus, sehingga pembakaran tidak akan sempurna dan akan menyisakan sisa gas buang yang banyak. Kemudian yang berikutnya adalah jarum nozzle yang sudah haus. Nah, ketika jarum nozzle-nya sudah haus maka kita akan susah untuk mendapatkan pressure ketika kita melakukan penyetelan tekanan nozzle ya. Karena nozzle-nya sudah haus maka pembakarannya juga tidak akan sempurna atau pengabutannya juga tidak akan sempurna. Biasanya ketika sudah haus kita mengeceknya bisa secara visual pakai nozzle tester. Kita melihat bahwa di sini proses pengabutannya kencing ya. Jadi tidak ada pengabutan yang sempurna. Jadi pengabutannya sini kencing. Oke guys, jadi tekanan nozzle yang biasanya customer atau teman-teman request ke kita untuk melakukan penyetelan itu ada pada tekanan 180 PSI. Nah, kalau misalkan rekomendasi dari dealer itu seharusnya pada tekanan 200 sampai 220 dengan tujuan adalah untuk pembakaran itu terbakar habis. Jadi proses pembakaran itu terjadi dengan sangat sempurna. Nah, kalau misalkan 180 sebenarnya sih tidak apa-apa, tapi kalau misalkan kita bandingkan sisa gas buang antara 180 dengan 200 PSI itu lebih banyak yang 180. Dan kemudian ketika tekanan nozzle ada di bawah 180 maka akan muncul asap putih pada knalpot. Penyebab muncul asap putih yang berikutnya pada knalpot yaitu pada turbo. Ya, jadi kalau misalkan turbonya sudah rusak, pasti akan muncul asap yang sangat tebal pada knalpot. Nah, mengapa? Karena sudah terjadi kerusakan bearing dan juga sudah terjadi kerusakan seal pada turbinnya turbo. Ya, jadi sangat berbahaya sekali ketika turbonya sudah rusak. Kemudian apabila turbonya sudah rusak, maka kita perlu mengeceknya dengan melepas selang ini. Kita membuka selang ini dan kita melakukan kita menggoyang turbinnya apakah sudah oblak atau masih normal. Kalau sudah oblak, kita juga periksa sekelilingnya apakah ada oli. Kita juga bisa memeriksa di bagian depan sini yang intercoolernya di sini apakah ada oli. Kalau memang ada oli maka fix turbonya sudah rusak. Oke guys, permasalahan berikutnya yang bisa menyebabkan muncul asap putih dari knalpot yaitu pada injeksi pump atau pada branch stop ya. Jadi permasalahan yang pertama yaitu saat penyemprotan kurang tepat atau timing penginjeksian bahan bakar tidak tepat. Ya, biasanya normalnya yaitu ketika piston misalkan 8 derajat sebelum mencapai titik mati atas itu dia sudah harus menginjeksikan bahan bakar. Nah, tetapi yang sekarang ini muncul asap putih itu karena pistonnya sudah sampai ke titik mati atas tapi bahan bakarnya belum juga disemprotkan. Pas pistonnya mau balik baru disemprotkan sehingga pembakaran itu tidak terjadi secara sempurna. Oke, kompresinya sudah melemah baru terjadi ledakan. Dan kemudian yang kedua yaitu pelunyer pompa sudah haus ya. Jadi pelunyernya yang ini di dalamnya itu sudah haus ya. Pelunyernya sudah haus sehingga itu tidak bisa lagi memompakan bahan bakar secara normalnya ya. Sehingga dengan demikian muncul asap putih pada gas buang pada knalpot. Jadi apabila terjadi kehausan pada pelunyer pompa injeksi maka harus dilakukan kalibrasi ulang, harus melakukan overhaul ya. Dan kemudian governor yang kurang tepat ya, governornya kurang tepat di sini. Jadi biasanya pada penyetelan yang berlebihan, biasanya ketika kendaraan low power langsung melakukan penyetelan branch stop atau injeksi pump itu biasanya kan over, jadi akan muncul asap. Nah, itulah yang bisa menyebabkan muncul asap putih yang disebabkan oleh kesalahan penyetelan, misalkan pada governor ya, biasanya juga pada setelan minyak dan juga kehausan pada pelunyer ya.
Dan yang tadi pertama sekali timing, jadi kesalahan penyetelan timing. Oke, jadi itu yang bisa menyebabkan munculnya asap putih dari brand stop atau dari injeksi pump. Yang harus diperlu ketahui bahwa ketika kita akan melakukan perbaikan injeksi pump tanpa kalibrasi itu hanya pada penyetelan timing saja ya, penyetelan timing. Dan kemudian kalau misalkan kita akan melakukan perbaikan plunyer, maka kita harus melakukan kalibrasi karena sudah dikategorikan overhaul brand stop atau overhaul injeksi pump. Oke guys, sekian informasi yang bisa saya bagikan. Semoga infonya bermanfaat dan jangan lupa di subscribe channel Diagnosa Masalah Kendaraan ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi penting yang dibagikan di channel ini. Oke, salam otomotif dan sampai jumpa di video berikutnya.